Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial wanda.org. Kali ini kita akan membuat aplikasi Android Augmented Reality. Augmented Reality atau AR adalah realitas tertambah, yaitu menambahkan model 3 dimensi ke dalam layar HP Anda. Namun demikian menggunakan marker atau sebuah tanda yang bisa digunakan untuk meletakkan model tadi, sehingga model 3 dimensi tadi ketika diputar eh, maka posisinya akan mengikuti marker. Nah, untuk membuat sebuah augmented reality, kita bisa memanfaatkan berbagai macam software seperti Unity 3D dengan Vuforia atau dengan AR Core, atau apabila Anda terbiasa dengan menggunakan Adobe Animate atau Adobe Flash, maka kita juga bisa menggunakan Adobe Animate atau Adobe Flash. Nah, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan Adobe Animate dan Flare 3D sekaligus Flare Toolkit untuk mengatur augmented reality-nya. Ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah membuka situs saya wanda.org/kode dan kita membutuhkan satu perangkat terlebih dahulu, yaitu modul augmented reality. Nah, silahkan download modul augmented reality, Flare 3D dan Flare Toolkit. Nah, perlu diketahui bahwa Flare 3D dan Flare Toolkit adalah sebuah aplikasi yang sudah lama sekali dikembangkan dan ini juga sudah tidak dikembangkan lagi ya, namun demikian masih bisa kita manfaatkan. Nah, setelah terbuka kita bisa mengekstrak. Nah, maka di dalamnya terdapat beberapa file. Apabila Anda perhatikan, pertama-tama file yang ada di sana adalah folder tekstur. Di dalamnya ada sebuah tekstur model untuk model yang akan kita gunakan untuk augmented reality. Kemudian ada flare kamera parameter, ini digunakan untuk mengatur kamera secara default. Kemudian ada flash komponen atau SWC, ini flare 3D. Kemudian ada Flare Toolkit, jadi dua ini adalah alat yang digunakan untuk menampilkan objek 3 dimensi untuk Flare 3D, dan Flare Toolkit digunakan untuk mengatur augmented reality-nya. Kemudian di sini ada file bernama howl1.dai. Dai itu adalah file kolada atau file 3 dimensi yang bisa Anda buat menggunakan Autodesk 3D Max, Maya maupun Blender. Jadi nanti bisa diekspor menjadi kolada. Kolada sendiri adalah file yang cukup populer untuk 3 dimensi karena menjadi salah satu standar untuk dipakai untuk game ataupun untuk aplikasi berbasis 3 dimensi. Berikutnya ada main, ini adalah kelas ActionScript, nanti akan dijelaskan. Mark 3 ini adalah file pattern, kemudian ada marker generator, ini untuk membuat marker, kemudian ada pattern 1 sampai pattern 3, ini adalah file pattern yang bisa kita cetak nantinya. Sampel saja, Anda nanti juga bisa membuat file pattern yang lainnya, dan di sini ada file Wanda AR, ini adalah augmented reality yang saya tulis, saya modifikasi kodenya, kemudian digunakan untuk mempermudah Anda dalam mengatur proses pembuatan augmented reality. Nah, setelah file ini sudah Anda download, maka kita bisa memasuki tahapan berikutnya, yaitu membuat atau mengenal terlebih dahulu apa itu marker. Pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu marker. Apabila Anda buka file path1, maka di dalamnya akan terdapat sebuah gambar, yaitu gambar pola. Inilah yang disebut sebagai marker. Pada saat ini kita bisa melihat banyak sekali marker-marker yang sudah berwarna atau mungkin tanpa marker sama sekali, jadi bisa mendeteksi garis-garis yang ada di lingkungan, kemudian dijadikan itu sebagai acuan dalam meletakkan model 3 dimensi. Namun demikian, karena kita menggunakan teknologi yang agak lama gitu ya, ini markernya masih hitam putih, namun ini cukup bisa kita gunakan sebagai dasar atau pengetahuan dasar untuk mengembangkan marker. Nah, selanjutnya Anda cetak terlebih dahulu sampel marker ini, atau Anda bisa membuat marker sendiri dengan dasar hitam dan putih, kemudian Anda cetak di atas kertas. Nah, setelah Anda cetak di atas kertas, maka selanjutnya kita akan membuka aplikasi marker generator. Nah, marker generator ini bertipe SWF, jadi Anda membutuhkan flash player. Ini bisa Anda double klik untuk menjalankan aplikasi ini. Kemudian apabila request kamera, Anda cukup jawab dengan hello.
Nah, selanjutnya dia akan merekam dan akan mendeteksi apapun yang ada di sana. Jadi marker ini bisa terdeteksi dan itu muncul warna merah di sana. Nah, setelah muncul warna merah seperti ini, Anda cukup menekan Get Pattern, kemudian pattern akan muncul di sebelah sini dan Anda cukup menekan Save. Nah, setelah Anda save, Anda bisa menyimpannya dengan nama misalkan marker mark 1 misalkan ya, kemudian titik 4. Nah, pastikan ditambah titik 4 karena titik 4 itu adalah pattern, dan pastikan Anda juga meletakkan di folder tempat Anda bekerja, yaitu di folder augmented reality ini tadi. Nah, ketika Anda save, ini bisa Anda tutup. Saat ini saya memiliki file, yaitu file mark 1 ya. Mark 1 ini adalah file marker 1. Sebenarnya tidak ada bedanya dengan mark 3. Marker 3 ini adalah uji coba saya yang ketiga. Nah, setelah ini selesai, maka tahapan pembuatan marker sudah boleh dikatakan selesai. Kita bisa membuka Adobe Animate untuk memulai pembuatan file baru untuk mengatur bagaimana AR itu nanti bekerja. Selanjutnya Anda buka aplikasi Adobe Animate atau Adobe Flash dan kita membuat file baru bertipe ActionScript 3.0. Nah, di sini saya atur ukurannya menjadi 1200 x 600 pixel. Alasan memilih angka ini adalah disesuaikan dengan rasio HP Android yang pada saat ini secara umum rasio HP yang paling umum adalah 2:1 atau 16:9. Nah, selanjutnya file ini akan saya simpan, file save. Kemudian saya memilih folder tempat saya bekerja tadi, yaitu augmented reality, dan saya beri nama misalkan tes AR. Nah, perlu diketahui bahwa AR ini membutuhkan setidaknya ada dua library ya, yaitu Flare Toolkit untuk mengatur AR-nya, dan untuk menampilkan 3 dimensinya kita menggunakan Flare 3D. Ada banyak sebenarnya untuk menambahkan 3 dimensi, ada Flare 3D, ada Away 3D, ada Paper Vision, ada Sandy 3D dan sebagainya. Nah, namun demikian di sini kita menggunakan Flare 3D. Nah, untuk menambahkan library itu kita perlu menambahkan di ActionScript setting. Jadi saya menekan menu file, kemudian ActionScript setting. Kemudian di bagian library path ini kita perlu menambahkan library baru. Jadi di library baru ini saya tambahkan file SVC. Saya browse to SVC. Saya cari folder tadi. SVC yang pertama adalah Flare 3D. Saya open. Kemudian saya tambahkan lagi SVC yang kedua, yaitu saya tambahkan Flare Toolkit. Jadi di sini kita sekarang memiliki satu library standar, yaitu ActionScript 3, kemudian ada Flare 3D dan Flare Toolkit. Nah, dengan cara ini maka kelas-kelas dari Flare 3D dan Flare Toolkit itu secara otomatis akan diimport oleh aplikasi. Nah, pada tahapan selanjutnya kita akan menambahkan kelas di sini. Di sini ada kolom kelas. Nah, kelas ini akan kita tuliskan main dengan M besar. Kemudian saya akan tekan tombol pensil ini ya, atau edit class definition. Nah, maka kelas main yang ada di sini tadi akan terbuka di panel berikutnya. Nah, disinilah nanti kita akan melakukan pengeditan untuk menambahkan marker dan menambahkan model. Jika Anda perhatikan, kode di main.as ini tidak terlalu panjang, hanya 39 baris. Dan apabila kita telusuri satu persatu, maka di bagian atas ini adalah kode untuk membuka Flare 3D, import Flare 3D, dan karena Flare 3D tadi SVC-nya sudah kita tambahkan, maka secara otomatis ini akan bisa diimport. Kemudian di situ juga ada beberapa pengaturan, dan pengaturan yang penting adalah di baris 19, yaitu bagaimana mengembed atau menambahkan pattern ke dalam aplikasi. Di sini marker yang saya tambahkan adalah marker 3. Anda bisa mengubahnya juga menjadi marker 1 yang sudah kita buat tadi, atau tetap membiarkan mark 3, sama saja tadi sebenarnya sumber markernya. Kemudian kalau kita turun ke bawah, di sini ada cara menambahkan model ke layar. Nah, model yang saya tambahkan adalah model Howell 1.die. Die itu adalah kolada ya. Maka ketika Anda membuka help-nya Flare 3D,
dokumentasinya Flare3D, maka di sana untuk menambahkan file Collada itu harus menggunakan Collada loader. Tapi cukup dengan pengaturannya hanya cukup dengan dua baris ini, yaitu baris 34 dan baris 35. Yaitu baris 34 kita akan membuat kelas baru yaitu Wanda AR. Anda bisa membuka file Wanda AR kalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut apa isinya, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa baris kode, yang mana di situ ada kode untuk membuka Flare sekaligus membuka Flare Toolkit. Ada beberapa pengaturan di sana seperti pengaturan kamera, terus kemudian bagaimana pengaturan threshold atau kedekatan gambar warna di markernya, resolusi dan sebagainya, kemudian menginisiasi kamera dan seterusnya yang Anda bisa baca sendiri di sini. Dan ini barisnya juga tidak terlalu panjang, kita hanya membutuhkan 213 baris untuk mengatur AR itu sendiri karena semuanya sudah dihandle sama Flare Toolkit. Nah, kembali ke mains.as, di sana ada Howell-DAI. Howell-DAI ini adalah file ini. Nah, file Collada itu sendiri kalau Anda buka dengan Notepad itu adalah file yang modelnya adalah XML ya, jadi Anda bisa membuka di sana ada berbagai macam. Nah, yang harus dihati-hati nanti adalah bagian tekstur ya. Jadi nanti ada library materials, kalau Anda lihat di sini ini ada tekstur. Nah, di tekstur ini nanti yang Anda harus perhatikan bahwa library image-nya itu menggunakan folder tekstur golden golden retrievers ya. Ini ya, ini adalah file teksturnya. Nah, ini nggak boleh hilang. Kalau hilang dia tidak akan keluar teksturnya. Nah, itu ada di folder tekstur, kemudian ada golden retriever. Nah, ini adalah catnya dari model 3 dimensi. Nah, setelah ini sudah selesai pengaturan seperti ini, kita bisa menguji coba dengan cara menyimpan tes AR, Ctrl S. Kemudian kita pilih file, publish setting. Kemudian Anda pilih di sini karena kita outputnya maunya Android, maka di sini saya memilih Air 33 for Android. Nah, selanjutnya saya pilih setting, player setting. Lalu di sini saya pilih landscape karena nanti datar full screen. Render modenya pastikan ini direct karena kita membutuhkan deep stencil. Jadi di Flare Toolkit itu membutuhkan deep stencil. Kemudian file tadi, karena kita membutuhkan file gambar model anjingnya tadi dan model teksturnya, maka kita tambahkan terlebih dahulu di sana. Kita tambahkan si Howell-DAI ini. Kemudian satu folder kita tambahkan juga, foldernya tadi adalah folder tekstur tadi. Nah, jadi di sini saya cari folder tekstur. Nih ya, saya oke. Nah, sehingga di sini file itu akan ditambahkan otomatis nantinya ke satu package APK yang bisa dijalankan di Android. Kemudian untuk deployment, Anda bisa menggunakan certificate, nanti bisa di-create. Anda bisa lihat di video membuat game ular tangga Android. Nanti setelah Anda create, Anda membuat certificate, kemudian Anda masukkan password, pilih di sini device release, kemudian embed Air runtime with application. Ikon Anda bisa edit nanti, sedangkan permission kita membutuhkan kamera. Nah, kameranya nanti jadi centang. Bahasa bisa centang bahasa Inggris, kemudian kita oke. Nah, untuk sementara seperti itu terlebih dahulu, nanti kita akan coba dengan menekan Ctrl Enter. Untuk mencoba kita tekan Ctrl dan Enter, maka proses compiling akan terjadi dan kita bisa melihat simulator di sana, namun nanti akan muncul layar hitam saja. Di sini kalau kita tutup kita akan mendapatkan error yaitu depth and stencil dan seterusnya ini tidak bisa dilakukan ya. Maka kita akan mengaktifkan depth and stencil ini sehingga nanti kita perlu mengedit yang namanya application XML ya. Jadi kita setelah mendapatkan error ini, kita kembali ke folder tempat kita bekerja, yaitu di augmented reality, maka kita akan menemukan file XML dokumen, yaitu tes AR strip up. Nah, ini kita perlu buka. Kita buka saja menggunakan text editor seperti Notepad, lalu kita akan melihat ada beberapa pengaturan aplikasi di sana menggunakan XML. Nah, di sini kita tidak mendapati yang namanya depth and stencil, maka kita menambahkan aplikasi di sini, menambahkan satu tag lagi. Kita bisa copy paste jika Anda tidak yakin. Ini Anda copy
kemudian Anda letakkan di sini seperti ini, kemudian Anda set true. Nah, seperti ini. Penambahan sebuah tag XML seperti ini sangat wajar dilakukan saat pengembangan aplikasi berbasis Android, karena Android itu biasanya ada beberapa tambahan-tambahan seperti penambahan manifest, permission, terus kemudian initial window dan sebagainya. Nah, ini kita simpan tes AR app XML ini, kemudian kita jalankan kembali aplikasi kita. Dengan menekan Ctrl Enter, maka apabila tidak ada permasalahan, nanti layar akan memunculkan kamera. Nah, kamera seperti itu, dan Anda bisa menyiapkan marker yang sudah dicetak tadi untuk uji coba. Nah, itu di situ anjingnya sudah keluar, dan ini ketika marker kita gerakkan, anjingnya bisa keluar. Bahkan kita bisa memiringkan apa itu namanya markernya. Nah, perlu Anda perhatikan bahwa di sini modelnya sudah ada animasinya, jadi dia beranimasi seperti itu, dan marker juga membutuhkan cahaya yang baik ya. Jadi Anda perhatikan di situ kita butuh border putih, terus kemudian kita butuh cahaya yang baik untuk mendapatkan model yang baik dan akurasi marker yang baik. Nah, setelah ini jadi, maka kita siap mempublishnya untuk ke format Android. Nah, untuk melakukannya kita tinggal tutup, kemudian kita pilih menu, kita ke tes AR, kita pilih menu file, kemudian kita pilih publish. Maka proses publishing akan berlangsung beberapa detik ya, atau beberapa menit tergantung kecepatan komputer masing-masing. Nah, nanti setelah jadi, maka file APK akan terbentuk, dan file APK ini nanti siap untuk Anda pindah ke HP Anda untuk diuji coba. Nah, perlu diingat bahwa masing-masing gadget Android akan memiliki perilaku yang berbeda-beda, karena bisa jadi ada beberapa kamera dalam satu perangkat, dan aplikasi itu akan mendeteksi perangkat yang kamera yang default. Dalam hal ini biasanya kamera default adalah kamera belakang, bukan kamera depan. Nah, setelah di sini ada pesan bahwa APK sudah siap di package, sudah sukses di package. Kemudian ada warning, Anda tidak perlu khawatir karena warningnya adalah ada runtime ya, captive runtime itu supaya tidak membutuhkan player lagi atau Adobe Air untuk menjalankan aplikasi karena sudah di embed. Nah, di dalamnya nanti Anda akan mendapatkan file APK. Nah, ini file ini Anda pindah ke HP dengan melalui USB, kemudian Anda install dan Anda jalankan. Nah, maka Anda akan mendapatkan aplikasi seperti yang ada di layar ini. Anda bisa menguji coba, memutar beberapa pattern, atau nanti Anda juga bisa mengeksplor lebih lanjut fitur-fitur dari Flash Toolkit, atau Anda juga bisa menggunakan Flare Manager. Di Flare Manager, Flare Toolkit ini bisa digunakan menjadi multi marker sehingga markernya bisa banyak. Nah, sampai di sini dulu tutorial dari wanda.org. Selamat mencoba, dan jangan lupa untuk bertanya atau menuliskan di kolom komentar atau bertanya via email maupun WhatsApp apabila Anda menemui kendala. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, dan terima kasih.